Kristen. Kasta Kristen itu pertama kali di Antioquia. Asal kata Kristos. Makanya orang Yunani bilang Kristos anesti, alitos anesti. Jadi di sini mereka walaupun mengalami tekanan demi tekanan, tetap mereka mewartakan Injil itu. Dan pada waktu itu banyak orang Kristen mengalami penderitaan dan penganiayaan. Ada yang dikejar, tetapi nilai kebaikan mereka wujud nyatakan. Dan waktu itu bukan cuma agama Kristen itu terlahir di 33 Masehi. Walaupun masih baru, ada agama Yahudi, ada agama pagan waktu itu, ada juga agama yang lampau namanya yang dianut oleh namanya bangsa Sumeria atau Mesopotamia. Tetapi cara mereka menyampaikan firman dan menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat, sehingga banyak orang non-Yahudi, ada yang Yahudi non-Yahudi, mereka datang berbondong-bondong mencari tentang keselamatan itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebagaimana Kristus telah mati untuk kita, kita sebagai orang Kristen jadilah teladan, jadilah contoh. Kembali lagi, selalu saya khotbah selalu sisipkan ini. Orang ini di Sulawesi Utara bukan cuma agama Kristen saja, ada agama Muslim. Kita ciptakan kekeluargaan, kegotong royongan, ada Hindu, ada Buddha. Percuma kalau orang menyampaikan firman, tetapi cara hidup ortopraksia kita tidak benar. Jadilah contoh. Bahkan kalau orang lihat, jangankan ini, Kristen dengan Kristen berkelahi. Apa makna orang mau berbicara firman, sedangkan firman itu tidak melekat dalam kehidupan kita? Orang antar agama seberang dengan orang ini berkelahi. Apa maknanya nilai ibadah itu? Ibadah sesungguhnya adalah cara kehidupan kita, sebagaimana firman yang disampaikan, yang orang baca, yang dikanonkan lewat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nilai itu yang orang wujud nyatakan cara kehidupan kita. Makanya kita sebagai orang Kristen, mari kita berpikir luas, jangan berpikir kerdil. Berpikir kerdil itu artinya cuma di situ, nggak selalu orang nggak belajar tentang makna teologianya, sehingga salah tafsir, pakai pikiran sendiri. Jadilah dia bilang bukan menjadi pendamai, tetapi jadi apa? Jadi pelaku yang meresahkan banyak orang. Saya di sini kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Si pembuat kejahatan menderita karena kau buat kejahatan, ya tidak ada gunanya. Ayat selanjutnya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dan nama Kristus itu. Kalau dia menderita, dia melayani, memberitakan Injil, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia menderita mungkin dalam kekurangan, mungkin dalam pelayanannya itu banyak hal-hal yang dapat kendala. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, apapun yang kau kerjakan, lakukan, Tuhan perhitungkan. Orang datang di Bunaken ini, kalau kau punya niat baik untuk membangun iman masyarakat yang ada di sini, untuk membangun mereka yang lemah iman, itu paling baik. Itu sasaran daripada Injil itu sendiri, mewartakan namanya berita keselamatan, sehingga mereka yang lemah iman dibangkitkan lewat kesaksian, lewat pemberitaan iman, firman yang benar. Ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kalau kau berbuat kejahatan, pasti akan menerima balasan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kitab Wahyu itu. Jadi jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah saatnya orang membantu pemerintah. Kembali lagi, di sini pemerintah wakil Allah, membantu pelayanan yang ada di sini. Bukan cuma satu gereja. Jadi komando pasukan Kristus Mission bukan cuma ada Pantekosta di sini, bukan cuma Gemim juga di sini. Semua orang ini denominasi gereja. Makanya selalu kita tekankan, jangan sampai orang menyinggung. Ya,
antar denominasi gereja, kalau firman-firman saja, supaya sasaran Injil orang ini disatukan seperti Efesus. Di dalam kitab Efesus dikatakan Hesperios satu Tuhan, miapistis satu iman, hen baptisma. Sehingga orang baca apa? Seringkali menyanyi kutak pandang dari gereja mana. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini dibatasi waktu 10 menit, bermanfaat buat kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mari Tuhan ciptakan hal kebaikan. Mari kita ciptakan kerukunan antar umat beragama, menciptakan hal-hal yang membuat kita lebih maju dan berkembang. Karena niscaya kalau kita bersatu, Indonesia tetap kuat dan tetap utuh. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleluya, Hamasiah, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin.